Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Zafira Dipa Azana dengan NIM P1A125027 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari bab 3 dari buku kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Dalam penjelasan ini, saya juga akan membahas konsep konstitusi, konstitusionalisme, serta bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Pengertian konstitusi. Pertama-tama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan pokok yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Di dalam konstitusi termuat prinsip-prinsip fundamental antara lain sumber kekuasaan negara, pembagian dan pembatasan kekuasaan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, hubungan antara negara dengan warga negara, serta jaminan terhadap hak dasar masyarakat. Dengan demikian, konstitusi dapat dianggap sebagai kerangka dasar yang menentukan bangunan dan arah perjalanan suatu negara. Konstitusi juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, karena segala tindakan pemerintah hanya sah apabila berlandaskan konstitusi. Tanpa konstitusi, negara cenderung mudah jatuh pada otoritarianisme atau penyelenggaraan kekuasaan yang tidak terkendali. Yang kedua, konstitusionalisme batasan bagi kekuasaan. Setelah memahami apa itu konstitusi, kita perlu memahami konsep konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham yang menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Kekuasaan harus tunduk pada hukum dan hukum itu adalah konstitusi. Konstitusionalisme memiliki beberapa prinsip penting, antara lain adanya pembagian kekuasaan, jaminan hak asasi manusia, mekanisme check dan balance, pemerintah yang bertanggung jawab, dan supremasi konstitusi. Dalam konteks Indonesia, konstitusionalisme tercermin dalam berbagai aturan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pembatasan kekuasaan presiden, penguasaan parlemen, independensi lembaga peradilan, serta jaminan hak asasi manusia. Dengan kata lain, konstitusionalisme adalah roh yang membuat konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga panduan moral sekaligus pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis Indonesia yang mulai berlaku sejak 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel, sehingga mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Walaupun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 memuat nilai-nilai fundamental antara lain Pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, serta sistem pemerintahan presidensial. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen ini memperbaiki banyak hal seperti memperkuat sistem presidensial, menetapkan masa jabatan presiden, memperluas kewenangan DPR, membentuk DPD, menjamin hak asasi manusia secara lebih eksplisit, serta membentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Amandemen ini menunjukkan bahwa konstitusi bersifat dinamis, harus mampu mengikuti perkembangan sosial, politik, maupun hukum. Selanjutnya yaitu yang keempat, konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah keseluruhan struktur organisasi negara beserta mekanisme hubungan dan kewenangan antara lembaga negara. Sistem ini sepenuhnya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif melalui mosi tidak percaya.
Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur pembagian kekuasaan ke dalam beberapa lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan kewenangan tertentu sehingga terjadi mekanisme check dan balance agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga memperjelas hak-hak warga negara, otonomi daerah, kebijakan ekonomi nasional, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengaturan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menciptakan sistem ketatanegaraan yang rapi, tetapi juga menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak-hak rakyat. Yang kelima, selanjutnya itu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai manifestasi konstitusionalisme. Jika kita melihat secara keseluruhan, keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas menunjukkan bahwa Indonesia menganut paham konstitusionalisme. Konstitusionalisme ini tercermin dari pembatasan masa jabatan presiden, adanya lembaga peradilan independen, hak warga negara yang dilindungi secara tegas, mekanisme pemilu yang demokratis, serta pengawasan antara lembaga negara. Semua ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan tanpa batas. Pemerintah wajib bekerja sesuai aturan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga instrumen utama untuk menjadi demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan terwujudnya negara hukum. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi yang menjadi dasar sekaligus arah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Melalui konstitusi ini, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, perlindungan hak warga negara, dan prinsip kedaulatan rakyat dirumuskan secara jelas. Konstitusi juga menjadi wujud nyata dari konstitusionalisme yang membatasi kekuasaan dan menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah berada di bawah supremasi hukum. Memahami Undang-Undang Dasar 1945 berarti memahami bagaimana negara ini dibangun dan bagaimana kekuasaan dijalankan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan video dari saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.